Katai Nakao-san itu lebih masuk akal di anime daripada manganya. Sini aku jelasin. Jadi bagi kalian yang udah baca manganya, mungkin kalian notice kalau di manga Beryl jauh kelihatan lebih badass daripada di animenya. Tapi tahukah kalian kalau sebenarnya apa yang ditujukin di animenya itu lebih masuk akal? Yuk kita bahas. Bagi yang udah baca adaptasi manganya, mungkin kalian ngerasa kalau di sana si main karakter itu bisa kelihatan tegas, punya skill-skill yang keren dan kelihatan kalau dia bukan orang sembarangan. Aku sendiri juga ngerasa begitu waktu dulu baca manganya, tapi di anime Pak Beryl ini jadi kelihatan sebaliknya. Dia lebih sering pelongo-pelongo dan gak kelihatan wibawanya. Bahkan mungkin ada yang berargumen kalau di anime walaupun kuat gaya pertarungnya itu cukup banget, tapi kalau dipikir malah sebenarnya pelongo-pelongo di anime itu yang paling masuk akal. Serius. Jadi kalau kalian ingat, background karakter dari si Beryl ini adalah dia yang seorang guru pedang di kampung terpencil. Artinya dia nggak punya pengalaman lain selain berinteraksi dengan kerumunan yang terbatas. Yang artinya lagi pengalaman hidupnya ini bisa dibilang nggak sebanyak orang lain. Kalian bisa menganggap kalau si Beryl ini seperti kaum-kaum introvert yang baru keluar dari kepompongnya yang nyaman. Mereka akan ngerasa gelisah, nggak nyaman, canggung, dan biasanya nggak tahu cara untuk menghadapi berbagai macam situasi. Dengan dirinya yang akhirnya lepas ke dunia luar, bisa diharapkan untuk melihat sebuah development karakter yang semakin baik secara perlahan, berubah dari sosok yang mudah canggung dan terbata-bata seperti yang kita lihat sekarang menjadi seorang pemimpin yang tegas dan berwibawa. Hal ini juga berlaku ke gaya pertarungannya. Kalau boleh jujur, gaya pedangnya ini lebih masuk akal di anime daripada manganya, karena seperti yang kita tahu, balik lagi semasa hidupnya si main karakter nggak pernah melakukan pertarungan yang mempertaruhkan nyawa. Setidaknya sampai saat ini semua flashback yang ditujukan hanyalah sparring antar dojo atau mentok-mentok paling cuma perburuan-perburuan kecil. Hal ini membentuk gaya pertarungannya yang condong untuk melumpuhkan daripada untuk menghabisi. Nggak seperti di manga yang dirinya kelihatan enteng banget untuk menghabisi lawan-lawannya. Dia di manga juga terlihat seperti seorang pendekar yang udah melalui ratusan pertarungan hidup dan mati. Hal ini sangat berbeda dengan animenya yang cocok dengan background si Beryl, karena ia masih berpegang teguh pada setting yang udah ditetapkan. Dalam tiap pertarungannya di anime kita bisa melihat keraguan-raguannya dalam bertarung. Hal ini bisa dijelaskan karena pada dasarnya ia kurang memiliki pengalaman. Walaupun berbakat, tapi tentu pertarungan asli yang mempertaruhkan nyawa akan terasa sangat berbeda dibandingkan dengan sparring yang penuh dengan peraturan. Beryl memanglah ahli pedang yang sangat berbakat, tapi dirinya karena hidup terpencil dan jauh dari konflik membuatnya kurang mendapat pengalaman yang sangat berharga. Dan dengan berjalannya cerita, tentu dia bisa menutup kurangnya pengalaman yang sangat ia butuhkan, menjadikannya seiring berjalannya waktu mungkin sebagai ahli pedang terbaik di seri ini. Jadi apa yang kalian lihat di animenya sebenarnya adalah hal yang paling logis untuk seri ini. Dengan dirinya yang awalnya cuma seorang guru pedang di desa terpencil, sangat wajar jika Beryl mengalami hiccups di ceritanya. Sangat wajar kalau dirinya terlihat nggak mampu menghadapi berbagai percakapan kecil di ceritanya. Sangat wajar juga kalau dirinya terlihat sangat takut untuk melangkah dan mengambil keputusan, karena pada dasarnya seluruh kegiatan yang ia lakukan adalah hal baru di dalam hidupnya. Itu kenapa lagi-lagi harusnya nggak aneh kalau si main karakter terlihat gugup dan ragu-ragu, karena bahkan seorang yang berbakat sekalipun akan duduk di hadapan pengalaman yang perkasa. Setting seperti ini sebenarnya menjadi salah satu setting yang sangat ideal untuk menggambarkan seorang yang kuat dan berbakat ke dalam sebuah cerita yang sangat solid, karena ia nggak langsung melibas seluruh lawannya dengan mudah. Dengan limitasi pengalaman yang dipunya karakter tersebut, penonton bisa melihat kisah dan development karakter yang seru dan penuh akan perjuangan, menjadi sebuah karakter yang walaupun sudah memiliki bakat sejak lahir, tapi penonton masih mampu untuk menghargai karakter tersebut sebagai sosok yang karakterisasinya layak dan bisa dipandang oleh para penonton. Oke, itu aja yang ku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.